Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, back again with me. I will discuss hydraulic checks. My name is Muhammad Hasanul Majudi. I'm from Thailand Automotive Engineering 1. Okay, let's go straight to the video. Sebelum saya lanjut ke langkah pembongkaran, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu dongkrak botol. Dongkrak botol adalah alat yang bisa mendongkrak alat berat. Nah, contoh dari alat yang bisa didongkrak tersebut adalah mesin dan kendaraan. Dongkrak botol juga disebut dongkrak hidrolik karena menggunakan liquid atau cairan khusus untuk membantu proses pengangkatan alat berat tersebut. Sebelum saya lanjut ke langkah pembongkaran, kita juga harus menyiapkan alat-alat yang harus dibutuhkan dan beserta fungsinya. Yang pertama ada kunci Inggris. Kunci Inggris berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan top knot. Alat yang kedua ada obeng min. Obeng min ini digunakan untuk mencokel o-ring dan penambur. Dan alat yang ketiga ada tang. Tang kombinasi berfungsi untuk melepaskan pengunci dan pengungkit. Yang keempat ada alat jangka sorong yang berukuran 0,05, digunakan untuk mengukur diameter luar dalam dan kedalaman. Dan yang kelima yaitu ada lap. Lap ini berfungsi untuk membersihkan oli yang berjajaran pada dongkrak botol. Di sini saya akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu langkah pembongkaran. Yang pertama-tama kita copot handle terlebih dahulu. Nah, setelah kita menyopot handle, kita juga kendorkan top nut menggunakan kunci Inggris. Setelah agak kendor, kita gunakan tangan saja. Lalu kita tarik silinder besar dan kita copot top nut dari silinder besar. Setelah itu kita copot oil tank. Setelah copot oil tank, kita copot valve kontrol menggunakan tang. Setelah itu kita copot pengunci. Setelah copot pengunci, kita copot pivot point. Setelah menyopot pivot point, kita juga lepaskan pengungkit. Setelah itu kita lepaskan silinder kecil menggunakan tang. Agak mengendor, kita gunakan tangan saja. Lalu kita congkel o-ring dan penambur menggunakan obeng min. Nah, itu dia cara membongkar komponen yang ada di dalam hidrolik. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke langkah pengukuran dengan menggunakan alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Oke, yang pertama kita akan mengukur yaitu pump planger, dan yang diukur adalah diameter luar pump planger. Ukuran diameter luar pump planger yaitu 11,00 mm. Jadi skala utama yang saya temukan yaitu 11,00 mm dan skala non-nya yaitu 0. Lalu kita jumlahkan dengan ketelitian 0,05 mm dan hasilnya yaitu 0. Jadi kita jumlahkan skala utama dan skala non-nya dan hasilnya yaitu 11,00 mm. Selanjutnya
saya akan mengukur diameter luar rumah pump planger. Jadi ukuran diameter luar rumah pump planger adalah 19,20 mm. Skala utama yang saya temukan yaitu 19,00 mm dan skala noniusnya yaitu 4, dan saya jumlahkan dengan ketelitian 0,05 dan hasilnya yaitu 0,20. Lalu kita jumlahkan skala utama dan skala nonius dan hasilnya yaitu 19,20 mm. Selanjutnya saya akan mengukur diameter luar silinder besar. Nah, ini dia ukuran diameter luar silinder besar adalah 28,00 mm. Jadi skala utama yang saya temukan yaitu 28,00 mm dan skala noniusnya yaitu 0, dan kita jumlahkan dengan ketelitian 0,05 dan hasilnya yaitu 0 mm. Lalu kita jumlahkan skala utama dan skala nonius dan hasilnya yaitu 28,00 mm. Nah, selanjutnya saya akan mengukur diameter luar dalam dan kedalaman dari tabung dalam ini. Yang pertama yang saya akan ukur yaitu diameter luar dari tabung dalam ini. Nah, hasil dari diameter luar tabung dalam yaitu 36,10 mm. Jadi skala utama yang saya temukan yaitu 36,00 mm dan skala noniusnya yaitu 2. Lalu saya jumlahkan dengan 0,05 dan hasilnya 0,10 mm. Lalu yang terakhir kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya yaitu 36,10 mm. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan mengukur diameter dalam dari tabung dalam ini. Nah, ukuran diameter dalam tabung dalam ini yaitu 30,10 mm. Jadi skala utama yang saya temukan yaitu 30,00 mm dan skala noniusnya yaitu 2. Lalu jumlahkan dengan ketelitian 0,05 dan hasilnya yaitu 0,10. Jadi kita jumlahkan juga skala utama dan skala noniusnya dan hasilnya yaitu 30,10 mm. Yang terakhir saya akan mengukur kedalaman tabung dalam. Nah, ukuran kedalaman tabung dalam ini yaitu 148,30 mm. Jadi skala utama yang saya temukan yaitu 148,00 mm dan skala nonius yang saya temukan yaitu 6. Lalu kita kali dengan ketelitian 0,05 mm dan hasilnya yaitu 0,30 mm. Dan kita jumlahkan skala utama dan skala noniusnya dan hasilnya yaitu 148,30 mm. Nah, begitulah pengukuran atau hasil pengukuran saya dari dongkrak botol tersebut. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu langkah pemasangan komponen-komponen dari dongkrak botol ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita masukkan penambur. Penambur kita timpa dengan o-ring. Setelah o-ring kita timpa dengan silinder kecil.
Lalu kita kencangkan menggunakan tang. Lalu kita pasang pengungkit dan kita ganjal menggunakan pivot point. Setelah itu kita kunci pivot point menggunakan pengunci. Lalu kita pasang oil tank. Setelah itu kita juga masukkan silinder besar dan top knot. Top knot kita pasangkan ke silinder besar terlebih dahulu. Lalu kita masukkan silinder besar ke dalam tabung dalam. Setelah itu kita kencangkan top knot. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci Inggris. Jika sudah kencang, kita pasang valve kontrol. Dan yang terakhir kita pasang handle ke dalam pengungkit. Nah, itulah cara-cara pemasangan komponen-komponen dari dongkrak botol tersebut. Thanks for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time.